kakek bilang kakak yang menghidupkan suami. Kakek aku percaya. Ngapain gue percaya sama kakek-kakek? Percaya itu sama Tuhan. Tapi kalau aku misalkan kalau aku itu menghidupi suamiku, berarti uangku itu banyak banget ya. Bisa bawa lakiku ke Eropa 3 bulan, bisa belanja ini itu, bisa beli ini itu segala macam. Berarti duitku tuh banyak banget ya kalau gue yang ngehidupin laki gue. Tapi nggak apa-apa sih kalau itu yang terjadi, misalkan realitanya Tuhan kasih aku uang yang segitu banyaknya yang sampai aku bisa menghidupi suami, berarti berkatku tinggi banget. Pengalaman horor ke Alin, oh my god, kalian kemarin waktu aku buat itu kan aku merinding tau, aku merinding. Kalian mau dengar yang horor? Kemarin itu gue diganggu habis-habisan di balik, sumpah. Merinding. Jadi cerita horor ya. Jadi ingat gak kalian, aku itu kemarin waktu pembuatan video klip, aku itu sewa villa 1000 meter persegi cuman untuk aku dan kru-kru dan kru-kruku ya. Jadi otomatis aku dapat kamar yang paling besar dan posisinya itu paling tinggi gitu. Jadi pas sekitar jam 10 malam, itu kan daerah Uluwatu kan gelap banget dan penuh dengan hutan-hutan kan, karena itu villa besar jadi kita tuh di dalam hutan gitu. Jam 10 malam aku sama Balo adikku lagi di ruang tamu, terus aku itu pengen boker malam jam 10 malam. Jadi aku mau masuk kamar. Pas aku masuk kamar, lalu kalian tahu, merinding aku. Kalian tahu nggak, tiba-tiba TV itu hidup sendiri, dan itu film hitam putih zaman dulu itu loh. Udah kan, udah hidup sendiri. Aku kaget tuh. Aku udah merinding, terus aku coba matiin pakai remote, nggak bisa dimatiin. Akhirnya aku buka baterainya aku tekan, aku matiin, baru bisa matiin. Tapi aku diam-diam aja, akhirnya aku nggak jadi boker, aku langsung keluar lagi karena aku takut sama Balo. Udah, di situ aku sama Balo masuk kamar, terus aku mandi kan. Pas aku mandi, Balo teriak, "Alin," katanya. "Kenapa?" Aku bilang gitu kan. "Kau hidupkan TV ya?" katanya gitu. Terus aku bilang, "Diamin aja." Jadi Balo udah ngerti kan, udah diamin aja, udah kan. Coba kau matikan aja, aku bilang sama Balo. Gak bisa dimatiin, ya udah biarin aja gitu. Udah, terus aku ke tempat tidur, aku matiin, itu hidup lagi dong, terus aku akhirnya ya udahlah ya, langsung aku bilang sama penunggunya, ya udahlah ya, lu nonton sendiri aja deh, gue mau tidur, gue bilang gitu. Akhirnya gue tidur. Gue nggak tahu deh itu dia hidupin, matiin, dan itu film-filmnya itu film-film serem, film-film zaman dulu banget. Udah kan, pas aku itu make up sekitar jam 5 pagi, jam 5 subuh, terus tukang make up artisku sama hairdoku datang. Dan kalian tahu gak sih, pas aku lagi didandanin, dia ngehidupin lagi dong TV-nya, dihidupin lagi, terus dimatiin. Terus aku bilang sama make up artisku, "Nyata kan di sini?" Aku bilang gitu, maksudnya nyata kan gangguannya di sini tuh nyata. Terus tukang make upku senyum-senyum aja, katanya gitu kan. Terus dimatiin, terus hidupin lagi, matiin lagi, hidupin lagi, matiin lagi, sampai siang-siang. Pas siang kan petugas karyawan villa itu datang bawain makanan. Jadi pas dia datang bawain makanan itu, aku langsung bilang sama dia, "Mbak, kok ini TV hidup mati sendiri ya? Dari tadi malam loh sampai siang ini." Terus mbaknya itu kayak gimana ya, kayak dia tahu tapi masih kayak cengar-cengir gitu. Dia bilang gini, "Oh, nggak tahu Mbak, soalnya saya jarang kesini," katanya gitu kan. Terus akhirnya mungkin dia udah tahu kan, dengan cepatnya dia bilang gini, "Mbak, kabel TV-nya dicabut aja Mbak, biar mati, biar nggak hidup mati lagi." Oh bener dong, akhirnya aku cabut. Terus udah kan, aku buat video klip, dan malamnya aku bilang lagi sama Balo, "Apa kita pindah villa aja ya?" Terus Balo bilang, "Gak usah," dia bilang gitu. "Tapi nanti kalau tiba-tiba dia ngidupin TV lagi,
itu baru kita pindah karena serem juga kan, udah dicabut apa, udah dicabut colokannya masih hidup lagi apa enggak, serem tahu. Apalagi itu di tengah hutan. Terus kamarku itu kamar pengantin, tau gak sih, kamar yang kaca semua, ih serem deh gue. Mungkin remote-nya rusak. Masa remote-nya rusak sayang? Remote-nya rusak tapi hidup mati gitu. Dia tuh bisa hidupin sendiri, mati sendiri, dan itu gak cuma sekali, tuh berkali-kali sampai serem deh. Kalau di Kalimantan ada kuyang kan kak, salam dari Kalimantan. Oh, serem tahu. Dan apalagi kalian tahu kan Bali kan. Terus lebih serem lagi ini. Pokoknya waktu aku ke Bali kemarin, auranya itu aneh banget. Pokoknya aneh banget, kayak nggak nyaman banget. Akhirnya uh, besokannya sih, kayak besokannya telusan. Oh besokannya bener. Besokannya aku kan keluarkan sama orang Oli, sama Tari, sama Ayu kan. Kita itu dari Seminyak kita nyetir ke arah Canggu. Nah kalau kalian tahu itu kan biasa kita nyetir itu kalau lewat Canggu itu ada yang pura, yang pohon-pohon besar gitu yang gelap gitu. Tiba-tiba di tempat itu gelap banget, dan kita ngelewatin, tapi kita tahu ada upacara di situ, cuma kita nggak tahu itu upacara apa gitu kan. Akhirnya kita udah sampai ke Luigi, tempat Udun kerja. Tiba-tiba si Udun bilang gini, tahu nggak, di dekat sini lagi ada upacara apa Dun, bilang gitu. Kalian tahu upacara apa? Upacara pemanggilan arwah. Apa nggak serem? Jadi pas kita balik dari Luigi itu, jadi kita udah tahu kan itu ternyata upacara pemanggilan arwah. Jadi kita udah agak-agak serem. Nah besokannya, tahu nggak, besokannya itu banyak banget bencana ya, banyak banget musibah yang dialami sama teman kita. Anaknya sama pembantunya kecelakaan, mobilnya rusak, motornya rusak. Serem. Bali memang orangnya serem, kalau malam anti banget buat nyalain hotel, ya kan? Pas udah dicabut listriknya, udah enggak lagi. Kalau habis aku cabut listriknya masih hidup mati, apa enggak serem? Karena gini, dia tuh hidup matinya itu kayak, nih dihidupinnya nih, nonton tuh sekitar 1 jam, ntar matiin sendiri tuh. Nanti 1 jam mati nih, 1 jam nih atau 2 jam, dihidupin lagi sama dia, dimatiin lagi. Jadi nggak langsung cepat hidup mati, kayak orang nonton gitu. Ini sih jadi malam minggu kliwon. Jangan dong sayang. Tadi malam aja aku mimpi setan, mimpi gue mau dibunuh setan, tau gak sih? Takut deh. Karena di Bali banyak patung. Kalian cantik, makasih. Serem. Kok jadi kita cerita horor sih? Kalian pernah gak sih kayak gitu? Tapi jujur ya, aku waktu trip kemarin tuh aku nggak bagus deh, aura Bali kemarin itu kayak nggak yes gitu. Ditambah lagi pas aku mau pulang, aku ngeliat mereka buat upacara pemanggilan setan kan, jadi aduh. Malam minggu dating sama pacar, dengerin cerita horor Cici Alin. Lasa tangan hantunya, emang iya serem tahu. Terus temanku yang ngerti kayak gitu katanya, memang dulu itu ada, merinding lagi, memang dulu itu ada perempuan yang bunuh diri di kamar itu. Tapi bukan di kamar itu sih, ada perempuan yang bunuh diri di area situ katanya gitu. Tapi perempuan itu suka sama aku katanya gitu. Aduh kan merinding tuh. Merinding banget. Katanya perempuan itu suka sama aku, jadi dia nggak ganggu yang buat aku gimana gitu. Serem tahu. Habis setelah aku pulang dari Bali, badanku tuh sakit semua. Kalau di luar negeri kemarin ada cerita horor nggak kak? Luar negeri aku malah nggak ada cerita horor.
lagi dong cerita horor di sananya Kak. Yang kemarin aku diganggu, yang jelas aku diganggu itu bukan cuman perasaanku aja sih, yang di villa tempat aku buat video klip. Semoga Kak Alin dan suami selalu diberikan kesehatan dan lindungi selalu. Makasih Orchid. Soalnya dia merasa mirip sama kakak, bukan mukanya tapi kayak fisiknya dari rambut. Ya sih, aku nggak tahu ya. Kayak temanku yang ngerti-ngerti itu tuh bilang auraku itu beda gitu. Katanya auraku itu warna ungu katanya gitu. Kayak yang memang nge-attract yang setan-setan centil kayak gitu. Kayak badanku itu katanya aku nggak tahu bener apa enggak. Katanya memang nge-attract setan-setan yang centil-centil. Terus jujur ya, aku itu sering banget mimpiin salah satu artis horor yang sangat terkenal di Indonesia. Sering banget aku mimpiin dia. Dan mimpinya itu ngobrol sama aku gitu. Kayak dia tuh mau ngobrol sama aku, bener-bener sering banget aku dimimpiin sama dia. Bener, aku sering banget dimimpiin. Tapi aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku nonton film dia kali ya. Tapi aku tuh sering, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, sering banget aku itu dimimpin sama dia. Apalagi zaman aku masih tinggal di apartemen Rasuna. Itu kayak, 1 minggu itu bisa 3 kali. Masa sih aku harus ziarah ke makamnya? Takut aku. Dan aku itu mimpinya itu mimpi yang jelas gitu, mukanya garis-garisnya melotot-melototnya itu jelas, cara dia ngomong kayak lalat jelas banget. Dan baju yang dia pakai itu bukan baju yang di film, bukan. Kak Alin kalau abis dari berpergian jangan sampai lupa cuci kaki kayak dia biasanya ikut. Iya ya, kemarin memang di Bali itu dari waktu yang villa waktu ituan Rara, villa yang di Uluwatu juga di tempatnya tunangan Rara tunangan itu, memang aku aneh di situ. Jadi kita sama orang Stasia sama teman-teman kita ngumpul kan di satu kamar, dan kamar itu ada kaca. Aku malam itu aneh banget. Aku bilang, kok aku hari ini malam ini aku cantik banget. Bukannya sok cantik ya, tapi aku tuh ngerasa yang aku malam ini bersinar banget. Dan posisinya malam itu aku lagi pakai baju dress tidur warna hijau emerald. Dan di Uluwatu itu kan bener-bener langsung hadap ke pantai kan. Terus malam-malam itu aku tuh mainin rambut gini, terus sambil ngeliatin kaca. Merinding lagi aku, Tuhan. Jadi pas aku ngeliat kaca, aku bilang sama anak-anak, malam ini kok gue cantik banget ya, kayak gue putih banget. Padahal tuh gue di Bali itu gue tuh nggak terlalu putih, tapi kayak gue tuh bersinar gitu. Terus si teman kita satu bilang gini, lu lagi ditempelin sama salah satu dewi tahu, katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus untuk lu, katanya gitu. Di luar masih ada nih 2 mau nempelin lu, tapi nggak bagus untuk lu, dia terlalu centil. Temen gue bilang kayak gitu. Tapi memang ya, demi Tuhan, malam itu gue itu bersinar banget. Apa karena gue pakai baju hijau ya? Tuhan, aku merinding, Tuhan tuh. Tapi pas besokannya kan malamnya besokannya pas ulang tahun Oli itu aku keluar. Lu tahu kayak laki-laki tuh kok ngeliat gue tuh kayak mau nerekam gue. Kayak emang gue tuh sering ngeliat cowok jalan terus cowok ngeliatin itu, menurut gue sering. Tapi malam itu kayak semua cowok, ini kalian mau ngomong sok cantik atau buat terserah ya, semua laki-laki tuh kalau ngeliat gue tuh kayak mau nerekam gitu.
anak-anak tahu deh malam itu tuh kayak malamnya gue gitu. Tapi itu malam setelah yang aku pakai baju hijau itu. Kata temanku, memang selama aku di Bali itu aku ditempelin sama Dewi itu terus. Tapi Dewi itu nggak bisa ikut aku ke Jakarta, katanya dia karena rumahnya itu di Bali katanya gitu. Jadi dia itu nggak bisa ikut aku ke Jakarta, jadi pas aku nanti pulang ke Jakarta itu akan lepas katanya gitu. Udah lama nggak lihat story Kak Alin sibuk kerja ya. Iya sayang, jangan suka cerita setan pasti datang dekat kakak, makanya kakak. Iya sih, memang kalau kita ngomongin setan itu mereka itu suka datengin kita. Mereka itu seneng tau sebenarnya, kayak kita omongin tuh mereka seneng, kayak suatu kebanggaan untuk mereka. Tapi kalau yang di apartemenku ini, kalau mungkin kita udah tinggal tempat kita sendiri, kita nggak takut. Dewinya makanya nggak bisa ikut. Maaf kak, kalau dalam Islam kita dimimpiin itu bukan alam tapi jin, bukan almarhum tapi jin. Oh gitu ya, serem tahu. Tapi memang di Bali itu setelah malam yang Rara satu malam sebelum Rara tunangan, besok dari pokoknya start dari malam itu gue itu cantik banget. Yang rasa gue tuh beda, kayak tau gak sih, kayak lu tuh bersinar gitu, dan kayak bersinar, bener bersinar gitu. Kalian please jangan ngomongin hantu terus. Kalian takut ya? Kayaknya Kak Alin ada yang jagain. Jangan dayangnya Ratu. Soalnya Kak Alin suka mimpi terus ada aura hijau gitu. Oh gitu ya. Makanya kita merinding dia itu datang, siapa yang ngomongin dia. Oh, rekomendasi film horor apa ya? Film Thailand tuh serem-serem sumpah. Benar, kalau di guna-guna di Bali harus pergi dari Pulau Bali karena guna-gunanya hanya berlaku di Bali. Oh, baju hijau emerald yang gimana kak? Posting ulang dong di story feed atau fotonya. Aku nggak buat story deh kayaknya. Baju hijauku itu loh, kayak apa sih, kimono tidur, aku pakai itu. Halo, sapa aku dari Banten. Halo Sofia. Aku barusan langsung cuci kaki, tutup pintu kamar gorden, terus langsung ke live Kak Alin, berasa mau nonton film horor. Ih, jangan gitu dong. Tapi sumpah ya, aku pas selama di Bali itu, aku dari hari pertama sih sebenarnya, malah hari pertama itu aku sendirian lagi. Iya sendirian. Kayak diganggunya tuh jelas banget. Yang hari pertama ini ceritanya gini. Jadi aku kan sendiri kan, yang malam pertama itu aku sendiri, aku tinggal di Canggu ya, di Canggu. Nah, aku itu pas aku check in, aku aneh pas karyawannya itu mau bawa aku ke kamarku, aku aneh. Kenapa dia tuh gini, sebelum dia buka pintu dia ketok pintu dulu. Tapi aku aneh kan dia tahu itu kamar kosong dan itu kamar untuk gue, ngapain dia ketok? Jadi dia ketok dulu, udah dia ketok, terus kita masuk. Pas masuk dia bilang permisi katanya gitu kan. Ya udah deh, gue juga permisi aku bilang gitu kan. Udah. Dan tapi pas dia menjelaskan fasilitas villa itu, dia kayak keringet dingin gitu loh, keringet dingin, pengen cepet-cepet keluar dari kamar, dari villa gue gitu. Udah, tapi gue tuh masih belum ngeh. Jadi abis pas gue selesai check in, gue itu langsung video call sama temen gue, nunjukin kamar gue. Kamar gue bagus ya, gue bilang gitu, besar, terus ada kitchennya, pokoknya bagus ya. Jadi kamarnya itu modern, tapi kayak ada sentuhan ukiran Bali gitu. Udah, terus temen gue bilang, kok gue serem ya ngelihat kamar itu. Oh, di situ gue langsung, lu jangan nakut-nakutin gue dong. Baru langsung gue teringat kan. Tapi iya juga sih, kenapa
karyawan itu harus ketok pintu dulu, sedangkan dia tahu itu kamar untuk gue dan kamar itu kosong. Dia ketok pintu dulu, masuk, permisi, sampai dalam villa itu langsung keringat dingin, pengen cepat-cepat keluar dari kamar itu. Gue udah merinding di situ, udah merinding, tapi cuma ya udahlah, gue positif thinking aja, mungkin itu memang kebiasaannya mereka atau gimana gitu ya kan. Terus tiba-tiba gue itu mulai tuh, gue ke kamar mandi. Kamar mandinya itu kan dia itu ada lampu, tapi lampunya itu memang pakai tali yang bisa goyang-goyang gitu. Tiba-tiba kalian tau nggak, lampu itu goyang nyeng gini. Itu gue gitu. Terus di ruang tamu itu ada lukisan perempuan India. Terus sering bunyi, kalau di itu tuh lebih banyak bunyi kayak krek 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 gitu, kayak bunyi apa yang bergerak gitu pokoknya. Itu gue, Tuhan Yesus, merinding lagi gue. Itu gue malam itu gue cepet-cepet pak ganti baju, gue langsung pergi dinner. Gue akhirnya gue nggak pulang sampai gue tuh pokoknya, gue dugem sampai pagi. Pas matahari terbit, udah ada matahari, baru gue pulang ke villa itu. Serem gak sih? Nah, penunggu itu kak, kayaknya ada influencer yang ngalamin gitu juga. Jangan-jangan villa yang sama ya diganggunya. Nggak tahu, mungkin karena gini juga kali ya. Mungkin karena udah sering kosong karena covid kayak gini, jadi banyak yang nungguin kali ya. Apa gimana ya?